dibebaskan, diluputkan dari sakit penyakit, dari segala ketakutan dan intimidasi. Nah, hari ini kita mau masuk dalam ibadah kita. Seperti biasa, kakak mau minta tolong sama papi mami untuk ajak adik-adiknya, anak-anaknya semua sungguh-sungguh. Jadi gak boleh sambil pegang gadget, gak boleh sambil makan, minum-minum, tidur-tiduran, main. Wow, jangan deh. Sebab kita mau sungguh-sungguh beribadah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah meluputkan kita, menjaga kita supaya tidak tersandung dan memimpin kita pada jalan kehidupan. Dan biarlah kiranya akhir kata kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman. Aku mau kasih tahu caranya ibadah online. Dengerin ya. Minta tolong untuk papa mamanya untuk membimbing kita. Jangan lupa pakai baju cantik dan ganteng. Jangan lupa jangan tidur-tiduran sambil main HP. Yang penting ibadah yang sungguh-sungguh ya teman-teman. Selamat ibadah teman-teman. Dadah. Terus teman-teman, hari-hari ini kita harus terus memperkatakan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Yuk baca sama-sama yuk. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menolongi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut kepada perisai malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan dan gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 10.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan membukamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya telah diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa beribadah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Kami masih boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Biar setiap pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap beribadah kepadamu. Adik-adik yang siap beribadah kepada Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kakak mau tanya nih kabar adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, kurang semangat. Kakak mau undang adik-adik bangkit berdiri. Waktu kakak tanya apa kabar adik-adik, jawabnya antusias, luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik
Masih ingat yel-yelnya kan? Ayo sekali lagi kakak tanya. Apa kabar adik-adik? Kurang semangat, lebih semangat lagi dengan melompat ya. Sambil melompat sama-sama kita melompat buat Tuhan. Sekali lagi katanya, apa kabar adik-adik? Antusias, luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tahu nggak adik-adik? Kita punya sahabat yang sangat luar biasa. Sahabat yang terbaik. Tak pernah meninggalkan kita, selalu ada dalam suka maupun duka. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepala sambil menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Oh, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sekali lagi lebih semangat. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Pakai jempol ya adik-adik. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Oh, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. He's always there for me. He's always there for me. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang lebih semangat lagi memuji Tuhan, kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau menyanyikan kalau kita cinta Tuhan. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lebih semangat yuk memuji Tuhan, katakan. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lebih lagi kita katakan, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam banget. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam banget. Cintaku dalam, 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 dalam banget. Cintaku dalam, 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 dalam banget. Dalam, dalam, dalam banget. Dalam, dalam, dalam banget. Haleluya.
Adik-adik boleh duduk kembali. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kasih sikap penyembahan yang terbaik. Kita mau menghormati Tuhan. Kita mau menghormati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Duduk yang rapi. Tutup matanya. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Tuhan kasih kesempatan bagi kami untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, lewat hidup kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan Kau hadir. Hadirat-Mu boleh memenuhi setiap rumah-rumah adik-adik Tuhan, setiap hati adik-adik Tuhan, setiap hati kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Bapa yang setia, Engkau yang selalu ada bagi kami, Engkau sahabat kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk terima Roh-Mu, diam dan tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus Tuhan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami siap terima sukacita daripada Engkau Tuhan. Siap terima anugerah-Mu yang menyertai, yang selalu menyertai kami, yang menyertaiku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
Engkau sahabat yang setia, Engkau sahabat yang setia Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat rancangan-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, kami sembah, kami tinggikan Kau Raja. Haleluya, haleluya. Segala hormat hanya bagi-Mu, segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur atas kasih-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu ada ketenangan, hanya di dalam-Mu ada kedamaian. Kau sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami buka hati kami Tuhan Jesus. untuk jamahan-Mu Yesus, Ya Tuhan. untuk jamahan-Mu Roh Kudus. Amin. Karena satu sentuhan daripada Engkau Roh Kudus itu bisa memulihkan hidup kami. Amin Tuhan. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kami Tuhan, Yes. kami percaya ada masa depan. Amin. Kami percaya ada ketenangan. Amin. Kami percaya ada pemulihan. Amin. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, mari kita buka hati kita. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku buka hati Tuhan. Kami siap terima jamahan-Mu. Kami siap terima Roh-Mu untuk tinggal di dalam kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku di altar-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu hari ini. Oleh karena anugerah-Mu kami bisa ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami bawa bangsa kota kami ke hadapan-Mu. Kami minta belas kasihan-Mu turun atas bangsa kota kami. Pulihkanlah Indonesia. Sayangilah jiwa-jiwa di bangsa kami. Sudah kena COVID-19 dari bangsa kota kami. Saat ini kami menghadapi COVID-19 dari bangsa kota kami. Diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Dan juga setiap orang-orang yang terpapar COVID-19 mereka disembuhkan. Oleh bil Yesus sembuh. Oleh bil Yesus sembuh. Dan Yesus Tuhan karena lebih lagi api Pentakosta ketiga atas bangsa kota kami. Bangkitkan generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Engkau, tidak kompromi terhadap dosa, dan yang menyelesaikan amanat agung.
Tuhan Yesus, kami berdoa buat Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kerjanya. Beri hikmat kebijaksanaan untuk membangun negeri ini. Pakai mereka terus sebagai perpanjangan tangan-Mu di bangsa kota kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gembala pembina kami, Opa Niko, Oma Hermin. Berkati, beri kesehatan. Pakai terus sebagai messenger The Pentakosta bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa. Berkati gembala-gembala daerah, gembala-gembala ranting, gembala-gembala cabang. Beri kesehatan, beri hikmat-Mu untuk menuntun umat-umat-Mu yang layak di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. The year of a new dimension is change into the same image of Christ, raised to be the head, not to be the tail. Tahun dimensi yang baru adalah diubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tahun dimensi yang baru adalah diubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. 进为物的一年，在造中里，基督降生，被人领，为父真人，不作为尾巴。Hai, shalom adik-adik semuanya. Wah, hari ini kakak seneng banget karena kakak lihat banyak adik-adik yang udah sangat antusias untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan yes. Yeay, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Yesus yang mengajarkan kita untuk mengasihi musuh-musuhnya. Sekarang kakak mau tanya dulu nih, adik-adik di sekolah, sekarang kan lagi libur ya, tapi waktu di sekolah kemarin tuh, waktu belum sekolah online, siapa yang punya musuh di sekolah? Angkat tangan. Wah, ada tuh kak yang di rumah tuh kak, ada tuh yang punya musuh. Musuh itu apa sih? Musuh itu biasanya gini nih kak, dia suka bully aku kak di sekolah, dia suka ngambilin bekal aku kak kalau istirahat, kak dia suka ngambilin buku PR aku, suka nyontek sama aku kak waktu ulangan, terus udah gitu dia suka ngadu-ngaduin aku kak ke guru, aku nggak suka kak sama dia. Nah, siapa tuh yang punya teman-teman yang yang nggak disukain di sekolahnya? Boleh angkat tangan. Nah, hari ini kita mau dengar apa kata Tuhan Yesus tentang mengasihi musuh-musuhnya. Yang mau dengar sama-sama katakan amin. Nah, pada suatu hari di Yerusalem, zaman dulu tuh ya, bukan Yerusalem sekarang. Zaman dulu bangsa Yerusalem itu dipimpin oleh bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi itu adik-adik bukan bangsa yang baik. Mereka itu jahat. Mereka itu suka seenaknya sama orang-orang Yahudi. Gimana sih seenak-enaknya? Mereka suka gini, suka minta-mintain uang. Padahal uang tuh susah atau gampang carinya? Susah ya, papa mama kita kerja seharian sampai malam, pulangnya susah cari duit. Tapi zaman dulu orang Yahudi juga sama, susah cari duit, terus suka dimintain uangnya sama pemerintah bangsa Romawi. Jadi orang Yahudi gak suka sama bangsa Romawi. Terus apalagi kak, bangsa Romawi itu mereka juga suka nyuruh orang-orang untuk menyembah raja-raja yang ada, pemerintahan yang ada di bangsa Romawi. Nah, sementara orang Yahudi itu tahu bahwa menurut kitab Taurat mereka cuma boleh menyembah Allah saja, betul? Jadi ketika mereka disuruh menyembah
menyembah Baal gitu ya, menyembah pemerintahan Romawi. Orang Yahudi gak suka sama bangsa Romawi, makanya mereka menganggap bangsa Romawi itu adalah musuh mereka. Nah, pada suatu hari seperti biasa Tuhan Yesus datang untuk mengajar orang-orang. Tuhan Yesus jalan, terus semua orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang yang nyeletuk nih, aduh aku lagi kesel nih sama orang Romawi. Kebetulan aku baru gajian gini, orang Romawi tahu aja nih aku baru gajian. Duit aku langsung dimintain, aku langsung gak punya duit. Aduh, padahal aku baru mau nabung, aku baru mau beli baju baru, aku baru mau jajan gitu ya. Tapi gak bisa, orang Romawi baru mintain duit aku. Aduh, aku bete banget. Jadi aku mau tanya Tuhan Yesus nih, gimana sih menurut Tuhan Yesus kalau kita kesel-kesel gini sama musuh kita? Jadi waktu Tuhan Yesus ngajar, Tuhan Yesus tanya, gimana, ngerti gak semuanya? Ada yang mau ditanya gak? Dia cepet-cepet angkat tangan. Saya, Tuhan Yesus, saya mau tanya. Ya kamu mau tanya apa? Kata Tuhan Yesus. Gini ya Tuhan Yesus ya, aku ada nih kesel nih ya, aku punya musuh. Dia gak bilang mungkin ya kalau bangsa Roma, aku punya musuh, aku gak suka sama orang. Gimana sih sikap kita kalau kita gak suka sama orang? Kalau sama orang yang jahatin kita nih ya, kita harus gimana sih? Kita boleh gak sih jahatin balik orang itu? Terus Tuhan Yesus senyum. Aku mau ajarin ya buat kalian semua yang ada di sini, kata Tuhan Yesus. Kita harus bisa mengasihi musuh kita. Hah? Semuanya kaget. Gimana sih maksudnya mengasihi musuh kita? Aku kasih contoh ya, kata Tuhan Yesus. Contohnya, ada orang, dia jahat nih sama kamu. Terus dia berantem sama kamu, dia ngajak kamu berantem. Terus dia pukul pipi kiri kamu. Dash. Wah, sakit gak adik-adik? Sakit gak sih kalau dipukul? Siapa yang pernah berantem terus udah gitu dipukul pipinya dash gitu? Pernah gak? Aduh, sakit banget semuanya sampai kaget. Aduh, kalau sakit gitu terus udah gitu gimana dong Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus gini, siapa yang mau bales kalau dipukul pipi kirinya? Saya pasti balas. Salah, kata Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi musuh kita, kalau kita dipukul pipi kiri, kita harus kasih pipi kanan. Kamu pukul pipi kiri aku, nih aku kasih pipi kanan aku, pukul lagi aja. Semua orang yang dengar semuanya kaget. Hah? Serius? Emang iya Tuhan Yesus ngajarin kayak gitu? Aduh, aku nggak ngerti Tuhan Yesus gimana caranya, aku nggak ngerti. Coba Tuhan Yesus kasih contoh yang lain, yang itu aku masih belum bisa. Oh oke, Tuhan Yesus bilang, aku kasih contoh lagi ya. Oke. Misalnya kamu pakai baju bagus nih, terus tiba-tiba ada orang jahat ini bilang gini, itu kayaknya baju aku deh, kayaknya kamu nyolong baju aku deh, kayaknya itu kamu ngambil dari jemuran aku kali, itu sama persis tuh sama punya aku. Terus kamu diaduin, nih ini baju aku, sini suruh pulangin. Apa yang kamu lakukan? Dikatakan kalau ada orang yang meminta baju kamu, maka kamu juga harus memberikan jubah kamu. Nah, adik-adik, zaman dulu jubah itu sama seperti selimut. Kenapa? Karena di Yerusalem dingin. Kalau misalnya orang gak pakai jubah, mereka bakal kedinginan kalau malam-malam. Waduh, enak banget dong kalau orang itu minta baju, masa kayak lagi promo gitu ya, buy one get one, minta baju dapat jubah. Wah, keenakan banget itu orang, udah jahat keenakan lagi, nggak mau gimana dong. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kalau ada orang minta baju, kamu kasih jubah, sesuatu bahkan yang lebih berharga. Aduh, tapi itu orang kan jahat, dia kan nggak layak lah Tuhan, dia nggak pantas lah untuk dapat jubah aku, apalagi jubah aku baru, jubah aku bagus. Tapi Tuhan ngajarin kalau ada orang minta baju, kamu harus kasih jubah. Aduh, orang-orang yang dengar tambah pusing. Aduh, tambah susah nih kayaknya, bukannya tambah gampang Tuhan Yesus ya ngasih contoh ya. Satu lagi contoh katanya orang. Oke deh, satu lagi contoh kata Tuhan. Zaman dulu kalau ada prajurit Romawi,
Kalau adik-adik pernah nonton filmnya atau lihat gambarnya, prajurit Romawi itu mereka pasti pakai pakaian perang yang lengkap. Mereka pakai ketopeng, mereka pakai helm. Helmnya bukan helm kaleng-kaleng nih, bukan ringan-ringanan doang nih, berat. Kalau dipukul bisa tong 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 gitu bunyinya. Terus pakai baju zirahnya juga berat, biar kalau kepanah nggak tembus gitu ya. Terus mereka pakai sepatu yang berat. Mereka pakai shield, pakai perisai yang berat. Mereka bawa pedang yang berat. Pokoknya semuanya berat-berat gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau namanya prajurit kan mereka harusnya gagah perkasa gitu ya. Walaupun berat mereka tetap jalan. Tapi kadang-kadang prajurit Romawi tuh suka suruh orang-orang buat bawain barang-barangnya. Nih kamu bawain deh barang aku, jalan ya sebanyak 1 mil sambil bawain perisai aku deh sama pedang aku. Aduh, orang-orang suka males. Aduh, nih barang-barang siapa? Kenapa aku yang disuruh bawain? Padahal punya dia. Mana berat lagi, mana ini orangnya jahat lagi, suka mintain duit aku, ya kan? Tapi firman Tuhan mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan gini, kalau ada orang yang meminta kamu untuk berjalan sebanyak 1 mil, maka kamu harus berjalan sama dia sebanyak 2 mil. Hah? Susah juga ya katanya orang-orang untuk mengasihi musuh kita. Tapi Tuhan Yesus bilang iya, tapi itulah yang dikehendaki Bapa untuk kita semua lakukan. Nah, adik-adik ingat, mengasihi musuh kita itu bukan cuma sekedar tidak membenci atau membalas dendam. Tapi mengasihi musuh kita itu juga berbicara tentang kita melakukan justru yang terbaik, melakukan hal-hal yang baik justru kepada musuh kita. Kita kadang-kadang kita gampang untuk berbuat baik sama orang-orang yang baik sama kita. Kita bisa berbuat baik sama sahabat kita bisa berbuat baik sama papa mama kita bisa berbuat baik sama kakak adik kita karena kita sayang. Tapi bisa gak kita berbuat baik justru sama orang-orang yang kita gak suka, sama orang-orang yang suka jahatin kita? Karena firman Tuhan bilang mengasihi musuh kita berarti kita bisa menunjukkan belas kasihan Tuhan kepada musuh-musuh kita. Dan adik-adik tahu gak, yang paling amazing adalah Tuhan Yesus bukan cuma sekedar mengajarkan itu kepada orang-orang, tapi Tuhan Yesus juga menjadi pelaku firman Tuhan sendiri. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Adik-adik ingat, ada orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus. Habis gitu Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus dicambuk sampai berdarah, dipaku tangannya, dipaku kakinya, dinaikin ke kayu salib. Wah, diludahin, ejek-ejekin, semuanya yang jahat-jahat dilakukan ke Tuhan Yesus. Mereka ketawain Tuhan Yesus. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus bisa bilang gini, Bapak ini matiin aja nih semua orang-orang nih yang jahat nih, bisa. Tapi Tuhan Yesus mengasihi musuh-musuhnya. Tuhan Yesus bilang apa di atas kayu salib? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Tuhan Yesus juga naik ke atas kayu salib dan mati menebus dosa bahkan orang-orang yang telah menyalibkan dia. Tuhan Yesus juga berbuat sama seperti yang dia ajarkan, yaitu mengasihi musuh-musuhnya. Adik-adik, hari ini kakak mau challenge setiap kalian. Kalau kalian punya musuh, kalau kalian punya teman-teman yang mungkin pernah berbuat jahat sama kalian, kalian mau gak untuk berbuat baik kepada mereka? Gak membalas dendam, kalian memaafkan mereka, dan bahkan sama seperti Tuhan Yesus, kalian berdoa untuk mereka. Mungkin iblis seringkali bilang, udah tuh temannya jahat, gak usah temenan sama dia, kamu benci aja sama dia, kamu baik-baik sama dia juga gak ada gunanya, nanti besok juga pasti dia jahatin kamu. Tapi Roh Kudus senantiasa berbicara kepada kita untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Nah, adik-adik, hari ini di rumah kalian masing-masing, kalau kalian mau mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh-musuh kalian, yuk hari ini kakak ajak setiap kalian untuk tutup mata, kalian lipat tangan,
Pertama-tama kakak mau ajak setiap kalian untuk mulai inget-inget musuh-musuh kalian, orang-orang yang kalian gak suka. Kalian boleh berdoa buat setiap mereka di rumah kalian masing-masing. Yuk ikutin doa kakak, katakan Tuhan Yesus, aku berdoa untuk teman-teman, untuk orang-orang yang seringkali jahat sama aku. Hari ini aku mau mengampuni setiap mereka. Dan sama seperti Tuhan Yesus, aku juga mau berbuat baik kepada mereka. Yuk adik-adik sama-sama buka kedua tangan kalian. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Adik-adik sendiri mari nyanyikan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Adik-adik tetap buka tangan, kakak mau berdoa buat adik-adik sekalian. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, setiap hati adik-adik yang ada di rumah mereka, yang membuka hati mereka untuk memaafkan, untuk mengampuni setiap orang-orang yang pernah berbuat jahat sama mereka. Tuhan, hari ini aku berdoa, biarlah kasih-Mu yang senantiasa Engkau tambah-tambahkan di dalam hati mereka Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu senantiasa yang Engkau tambah-tambahkan di dalam hidup mereka, supaya mereka boleh berbuat sama seperti Tuhan Yesus, supaya mereka bisa menjadi sama seperti Kristus, memiliki karakter Kristus, yaitu mengasihi setiap musuh-musuh mereka, bahkan berbuat baik buat setiap musuh-musuh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lawat setiap adik-adik yang hari ini ada di rumah. Ketika mereka mengangkat tangan, mereka boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah mereka boleh senantiasa menjadi pancaran kemuliaan Tuhan kepada setiap orang yang mereka temui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari adik-adik yang siap untuk berbuat baik kepada semua orang, sama-sama katakan amin. Hai adik-adik, sekarang saatnya kita ayat hafalan yuk. Ikutin Kak Santi ya. Ayat hafalan kita kali ini dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Sudah hafal belum? Kita ulangin sekali lagi ya. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Sudah hafal? Dihafal di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Yuk, saatnya kita akan memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Yang semangat, ayo bangkit berdiri barengan sama Kak Esther ya. Pentakosta yang ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat,
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Puasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta yang ketiga? Yang siap katakan haleluya!